Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Alvin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Nah, karena aku masih berada di kota suci Mekah, aku ingin share kegiatan yang aku ikuti. Salah satu acara kami adalah mengunjungi kota Taif. Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi di kota Taif yang sejuk dan dingin ini. Salah satunya adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas terletak di kota Taif, Arab Saudi. Masjid ini merupakan salah satu destinasi penting bagi umat Islam yang ingin menelusuri jejak sejarah Islam. Masjid telah dibangun di tahun 592 Hijriah. Masjid ini dinamai demikian karena berdekatan dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal alim. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang keponakan sekaligus sahabat Nabi. Ibnu Abbas dikenal luas sebagai ahli tafsir Al-Quran dan perawi hadis yang sangat terpercaya. Ibnu Abbas memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang Islam, sehingga sering disebut sebagai lautan ilmu. Keinginan Ibnu Abbas untuk dimakamkan di Taif menunjukkan kerendahan hatinya, karena menurut beliau, kota suci seperti Mekah dan Madinah hanya layak bagi orang-orang yang benar-benar bersih jiwanya. Keistimewaan masjid ini antara lain adalah adanya makam Ibnu Abbas. Makam sahabat Nabi yang sangat dihormati ini menjadi pusat perhatian para pengunjung. Saat ini makam Ibnu Abbas selalu menjadi salah satu destinasi utama ketika rihlah menuju kota Taif. Kemudian ada koleksi buku di masjid. Masjid juga memiliki perpustakaan yang menyimpan berbagai koleksi buku-buku Islam. Kemudian masjid juga memiliki arsitektur unik. Desain masjid yang menyerupai benteng memberikan kesan yang khas. Kisah menarik yang ada di kota Taif. Selain sejarah Ibnu Abbas, masjid ini juga menyimpan kisah-kisah menarik lainnya, seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah singgah di kota Taif dan menghadapi penolakan dari penduduknya. Ada juga kisah tentang seorang pemuda Kristen bernama Adas yang menjadi muslim pertama di wilayah barat Taif setelah beliau memberi minum kepada Nabi Muhammad SAW, dan waktu itu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adas bertanya, "Apa yang kau ucapkan itu?" Akhirnya beliau masuk Islam langsung dari tangan Rasulullah. Tidak jauh dari Masjid Ibnu Abbas terdapat Masjid Qu di Syarek Masnah. Masjid kecil ini memiliki sejarah yang unik dan dipercaya sebagai salah satu tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun demikian, pemerintah Arab Saudi telah melarang orang-orang meminta berkah di tempat ini. Biasa sih ya kalau misalnya orang Indonesia datang ke suatu tempat, kadang-kadang tuh ngambil pertilan di sana terus dijadikan semacam jimat gitu. Nah, untuk makam Ibnu Abbas sendiri tadinya kan terbuka, bisa dikunjungi langsung, tapi sekarang dikasih pagar dinding, jadi nggak bisa langsung melihat makam. Jadi kita bisa berdoa dari balik makam saja. Itu juga sama masalahnya. Dulu dianggap seperti tempat untuk meminta kebaikan gitu di sana. Akhirnya sama pemerintah Saudi ditutup. Taif adalah kota perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Taif memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Islam. Kota ini pernah menjadi tempat dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali dan menyimpan banyak kisah perjuangan para sahabat. Selain Masjid Ibnu Abbas, di Taif juga terdapat banyak situs sejarah Islam lainnya yang menarik untuk dikunjungi. Masjid Ibnu Abbas di Taif bukan hanya sebuah bangunan ibadah, tapi juga merupakan saksi bisu perjalanan sejarah Islam. Bagi umat Islam, tempat ini menjadi destinasi yang istimewa
untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan mengenang jasa para ulama terdahulu. Abdullah ibnu Abbas senantiasa menganggap kota Mekah sebagai tempat yang sakral dan teramat suci hingga batas terluarnya. Maka sepupu Nabi Muhammad dengan nama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Quraisy itu merasa tak pantas untuk dimakamkan di Mekah ketika meninggal. Anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah SAW itu memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di dataran tinggi Thaif yang terletak 85 km dari pusat kota Mekah. Baginya, dimakamkan di tanah di mana 11 syuhada sahabat Nabi yang gugur syahid dalam perang Hunain di Thaif adalah kehormatan yang tertinggi. Ibnu Abbas yang terkenal berpengetahuan luas dan menjadi penurun Bani Abbasiyah itu pun berpesan untuk dimakamkan di sebuah tempat tak jauh dari syuhada perang Hunain dimakamkan. Ibnu Abbas wafat pada tahun 78 Hijriah saat berusia 81 tahun. Sebagai salah satu kerabat dan sahabat kesayangan Nabi, Ibnu Abbas masa hidupnya banyak menghabiskan waktu bersama Nabi. Suatu ketika bahkan ia pernah didekap oleh Nabi seraya Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah." Hikmah tersebut maksudnya adalah pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran. Sebagai sahabat Nabi yang sangat dekat, Ibnu Abbas ini selalu mengiringi Rasulullah kemanapun berada. Ia menyiapkan air wudhu untuk Nabi Muhammad, ikut sholat berjamaah dengannya, hingga mengikuti majelis-majelis ilmunya. Dari kedekatan inilah maka Ibnu Abbas banyak meneladani sifat Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad wafat saat itu Ibnu Abbas baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Setelahnya ketika Rasulullah telah tiada, tetap tidak menjadi kendala bagi Ibnu Abbas untuk terus bersyiar dan memperdalam ilmu agama Islam. Menghabiskan masa kecilnya bersama Rasulullah membuat Ibnu Abbas memiliki karakter yang cerdas, bijaksana, lembut, dan mampu menyelesaikan perselisihan. Karena kedewasaan dan kedalaman pengetahuannya, Ibnu Abbas mendapat julukan pemuda yang matang. Pendapatnya bahkan kerap dilibatkan dalam memecahkan persoalan penting negara. Seiring waktu, Ibnu Abbas juga pernah menjabat sebagai gubernur Basrah ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Menjadi salah seorang yang terdekat dengan Nabi, Ibnu Abbas meriwayatkan lebih dari 1.600 hadis. Jumlah tersebut terhitung sebagai jumlah riwayat hadis terbanyak kelima setelah Aisyah. Ia juga turut berjihad seperti di Perang Hunain, Fathul Makkah, Haji Wada, hingga Perang Jamal dan Siffin bersama Ali bin Abi Thalib. Semasa hidupnya Ibnu Abbas dikenal dalam jalur periwayatan hadis. Ia juga dikenal sebagai Hibrul Ummah atau pemimpin umat, Faqihul Asr atau orang yang paling pandai memahami agama di masanya, Imam Tafsir atau ahli tafsir, Al-Bahr, lautan karena luasnya ilmu, dan julukan lainnya. Tak jauh dari ia dimakamkan, kini dibangun sebuah masjid yang dilengkapi dengan perpustakaan. Masjid Ibnu Abbas dibangun tahun 592 Hijriah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk tempat sholat wanita yang terpisah. Makam Ibnu Abbas sendiri terletak di dekat tempat sholat wanita dengan pagar tinggi di sekeliling makam. Pengunjung hanya bisa menziarahinya dari balik tembok tinggi ini dan tidak bisa disaksikan kecuali ada orang nekat untuk memanjat dan melihat makam tersebut. Ada juga seorang tokoh besar yang bernama Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah bin Ali ibnu Abi Thalib yang juga dimakamkan di sisi makam Ibnu Abbas. Dia adalah putra Sayyidina Ali dari istri selain Fatimah. Makam Abdullah ibnu Abbas sangat sederhana, hanya ditandai tumpukan batu berukuran sedang. Tidak ada riasan apapun di makam tersebut. Tembok sekelilingnya sewarna dengan warna tembok masjid, yakni kuning bersemu kecoklatan, dan sangat khas jika dibandingkan dengan bangunan lain di sekitarnya. Masjid juga banyak didatangi jamaah, baik pada musim haji atau umroh setiap waktunya.
Hanya saja karena selain jaraknya jauh, dulu untuk masuk kota Taif perlu perizinan yang relatif rumit, karena pada dasarnya visa kunjungan haji itu hanya untuk ketiga kota, Makkah, Madinah, dan Jeddah. Tapi sekarang Taif bebas boleh dikunjungi. Masjid Ibnu Abbas terletak di tengah kota Taif sebagai kota kecil di wilayah paling subur di deretan pegunungan Hada dan Asir, Arab Saudi. Di luar masjid banyak terdapat penjual yang menjajakan bermacam souvenir khas Arab Saudi termasuk parfum, sorban, abaya, jam tangan, kacamata, kacang-kacangan, kurma, hingga buah anggur dan delima. Ada juga buah tin, buah apel, buah kayaknya namanya sih buah plum kalau nggak salah ya. Berziarah ke tempat di mana tokoh besar penurun Bani Abbasiyah jelas merupakan kesempatan untuk merasakan betapa besar perjuangan Ibnu Abbas saat berjuang di jalan Allah kala itu. Jamaah yang punya kesempatan menambah wawasan sejarah Islam terutama di pusatnya baik di Mekah Madinah merupakan sesuatu yang istimewa. Berziarah ke tempat-tempat yang bukan saja punya nilai historis tapi juga punya nilai ibadah, misal ke Masjid Ibnu Abbas, adalah sesuatu yang berharga untuk bisa mengenal tokoh besar dalam sejarah Islam sekaligus ulama istimewa. Demikian liputan aku ke sini, tapi sayangnya kami tidak berkesempatan untuk masuk ke dalam masjid, jadi hanya menziarahi makam dan berdoa di sebelah makam. Thanks for watching. Aku tutup, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.